Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing? I hope you are doing great there. Siapa yang sampai sekarang masih bingung? Sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau? Masih bingung dengan itu? Let's discuss about it. Oke, baik. Di video kali ini kita akan membahas sebenarnya bagaimana cara kita untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengungkapan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau. Nah, kali ini kita akan membahas yakni dengan tense atau topik bahasan yakni past future. Past future ini sebenarnya banyak istilah yang berkaitan dengan past future. Artinya definisinya bisa bermacam-macam. Ada yang menyatakan di beberapa referensi menyatakan bahwa ini menyatakan suatu rencana yang terjadi di masa yang lampau, gitu ya. Artinya ini kita berencana nih, tapi rencana itu terjadi di masa lampau, gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan saat ini. Ada juga yang menyatakan bahwa ini bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau. Nah, kali ini past future itu sebenarnya jarang dibahas ya, atau jarang digunakan dalam conversations, karena dalam tenses itu sebenarnya pada dasarnya hanya ada 12. Pengembangannya, ternyata tidak hanya tentang saat ini, kemarin, dan masa depan saja, tapi ternyata bisa juga kok sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau, tapi bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Artinya bagaimana kita mengungkapkan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau. Nah, dari bentuknya, kalau kemarin future atau simple future itu menggunakan will atau shall, nah kali ini untuk yang past future kita menggunakan would atau should. Sebenarnya apa perbedaan would sama should dalam penggunaan dalam penggunaan past future ini? Sebenarnya perbedaannya nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Cuman should itu lebih sering diartikan sebaiknya. Tapi penggunaannya mau semua subjek, mau are you, they, will, she, he, it pakai would atau should, that's totally fine. Jadi dalam bentuk positif atau afirmatifnya adalah nanti pokoknya ada subjek, ada would atau should, kemudian diikuti oleh verb 1 atau base form, atau kita nyebutnya dengan bare infinitive. Yang pasti di sini tidak boleh ditambahkan SAS, tidak boleh ada to-nya, nggak boleh ada ing-nya, seperti itu. Nah, nanti dalam bentuk negatifnya, nanti ada subject, ada would atau should, kemudian ada not, baru nanti diikuti verb 1-nya. Bagaimana dengan bentuk kalimat tanya? Sama dengan bentuk yang simple future, bentuknya saja yang sama, cuma kegunaannya beda. Nanti would atau should-nya saja taruh depan, baru subjeknya, kemudian diikuti oleh verb 1 atau base form. Jangan lupa kalau bentuk kalimat tanya maka wajib diikuti oleh tanda tanya. Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kegunaannya seperti apa sih? Kegunaannya itu bisa yang pertama ya, ini sebenarnya beberapa saja di antaranya ya. Ada banyak sekali kegunaan dari past future, cuman 3 di antaranya adalah di sini kita bisa pakainya yang pertama to tell events that supposed to happen. Berarti menyatakan suatu kegiatan yang seharusnya terjadi. Oke. Ya, di sini modelnya kita bisa pakai should, bisa pakai would. Oke. Secara makna tidak ada perbedaan yang signifikan. Oke. The example is I should buy her flowers, but I forgot. Di sini subjeknya I, kita pakainya should. Mau pakai would juga boleh. Kemudian kita pakainya di sini buy. Misal kalau subjeknya di sini ada she, maka di sini boleh nggak tambahkan s? Tidak usah. Tetap buy, tidak usah buys, seperti itu. Maka jadinya I should buy her flowers, but I forgot. Nah, ini bisa kita asumsikan juga bahwa yang namanya I should buy her flowers, ini saya seharusnya membelikan dia bunga.
Tapi ternyata saya lupa. Jadi dibelikan nggak? Ya nggak dibelikan, uang lupa. Oke. Contoh yang lain misal, I would meet him when he was here. Saya akan menemui dia saat atau ketika dia ada di sini. Ketika dia ada di sini, maka saya akan menemui dia. Nah di sini nggak boleh pakainya will. Kenapa? Karena di sini bentuknya past. Loh kok pakai when? Bukannya when itu terjadi di dalam bentuk yang past ya? Jadi gini, mulai dari when sini sampai he was here, ini adalah keterangan waktu. Jadi, karena ini adalah past future dan ini menyatakan sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau atau rencana di masa lampau, maka keterangan waktunya akan menggunakan keterangan waktu di masa lampau. The example boleh pakai yesterday, boleh pakai last month, atau last bla 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 bla. Boleh last Sunday, last week, last year, it depends on the conditions. Oke? Bisa juga kita pakainya yang 2 days ago atau bla 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 ago, 3 weeks ago, 3 months ago, 2 years ago, bisa pakai seperti itu. Atau bisa juga pakai when atau while as long as it is in the past, ya. Jadi makanya di sini pakainya when he was here. Jadi tidak pakai when he is here tapi when he was here. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah to tell events that supposed to happen. Yang kedua, to express prediction. Nah, ini berarti prediksinya di waktu masa lampau. Kalau kemarin prediction di simple future itu di masa depan, tapi kalau ini prediksi yang terjadi di masa lampau. Contohnya nih. When the boss saw what we did yesterday, saat atau ketika bos mengetahui atau melihat apa yang kita lakukan kemarin, I thought he would be mad. Di sini kan ada yesterday. Berarti ya, prediksinya adalah ini terjadi di masa lampau. Nah, saat bos melihat atau mengetahui apa yang kita lakukan kemarin, saya kira bos akan marah. Di sini pakainya would. Ya, maka di sini prediksi ini dibuat di masa lampau atau di waktu yang sebelumnya. Makanya di sini pakainya yesterday, pakai when the boss saw, bukan see, seperti itu. Ya, di sini juga pakainya thought, bukan think. Oke, maka jadinya when the boss saw what we did yesterday, I thought he would be mad. Nah, inilah yang kita sebut dengan to express prediction. Ingat, prediction ini terjadi di masa lampau. Fungsi yang selanjutnya adalah, atau kegunaan yang selanjutnya adalah to make promises. Ya. Lagi-lagi ini promises yang terjadi di masa lampau. Contoh, I already told my little sister that we would go to Jakarta when the holiday season came. Di sini kita pakainya already told. Berarti di sini adalah bentuk yang pas karena ini adalah bentuk yang kedua. Kemudian di sini ada we would. Pakainya would lagi. Ya, apalagi di sini dipertegas dengan keterangan waktu when the holiday season came. Makanya di sini ini adalah suatu janji, tapi yang janji ini dibuat di masa lampau. I already told my little sister that we would go to Jakarta when the holiday season came. Maka di sini kita menggunakan bentuk yang kedua atau bentuk yang pas, dan keterangan waktu yang digunakan juga bentuk yang pas. Ini juga terjadi di masa lampau. Jadi ternyata bisa kok would itu atau should itu atau past future itu menyatakan suatu janji, tapi janji itu dibuat di masa lampau. Terus sebenarnya pengucapan would atau should itu yang benar gimana sih? Nah, diingat kalau pengucapan would itu L-nya adalah silent, tidak pernah dibaca. Maka jangan dibaca would atau would L-nya diucapkan tidak usah, tapi kita cukup dengan membacanya dengan would. Kalau should bukan should, apalagi dibaca semua terlalu jujur ya, should gitu nggak bisa. Maka bacanya should, ya, would, should. Kalau dalam bentuk negatif biasanya kita singkat jadi wouldn't, shouldn't, seperti itu, ya. Alright, maybe that's all what we can discuss today. Thank you for watching. If you have any questions, don't forget to write it on the comment below. Please comment,
share, like, and subscribe. Thank you for watching, and the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.